Setelah itu kita ambil harapan saya yang mendampingi tim ini segera ada keputusan yang terbaik untuk tim ini. Kalau pemain tidak percaya, pelatih tidak percaya, ya saya siap mundur. Wah, gagal lolos Piala Dunia 2026 benar-benar bikin panas. Timnas Indonesia resmi dibubarkan, Erick Thohir dengan lantang siap mundur. Apakah dengan ini pengurus PSSI juga dirombak besar-besaran? Begini info mengejutkannya. Nah ini nih, ternyata tak hanya bikin gagal lolos Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert juga rusak hal yang paling fundamental di Timnas Indonesia. Kira-kira apakah itu? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia resmi dibubarkan usai dipastikan gagal lolos Piala Dunia 2026. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. Timnas Indonesia resmi dibubarkan usai kegagalan mereka menembus putaran final Piala Dunia 2026. Keputusan ini menjadi tamparan keras bagi pecinta sepak bola tanah air yang selama ini berharap banyak pada skuad Garuda. Kekalahan beruntun dari Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi membuat langkah Indonesia terhenti secara menyakitkan. Namun, yang lebih disorot publik bukan hanya soal hasil akhir di lapangan, melainkan juga carut-marut manajemen yang dinilai menjadi akar dari kehancuran ini. Langkah PSSI yang secara tiba-tiba mengganti pelatih Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert di tengah jalan kini menjadi sorotan utama. Padahal, di bawah asuhan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia menunjukkan progres luar biasa, mulai dari lolos ke Piala Asia, hingga menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, keputusan kontroversial itu justru seolah menjadi titik balik kemunduran. Alih-alih membawa perubahan positif, kehadiran Kluivert tidak memberikan dampak signifikan. Timnas justru tampil tanpa arah, kehilangan semangat, dan gagal mencetak gol di dua laga krusial terakhir. Banyak pengamat sepak bola menilai bahwa kegagalan ini bukan semata kesalahan pelatih, melainkan buah dari sistem yang rusak di tubuh PSSI. Ketua Umum dan jajaran Exco dianggap terlalu mudah mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang. Penggantian pelatih yang mendadak, ketidakkonsistenan program, hingga campur tangan politik di tubuh federasi membuat atmosfer tim nasional menjadi tidak sehat. Kini, publik menyerukan agar bukan hanya Timnas yang dibubarkan, tetapi PSSI beserta seluruh pengurusnya juga harus mundur dan dibenahi total. Salah satu suara lantang datang dari para supporter Garuda yang merasa dikhianati. Mereka menilai perjuangan Shin Tae-yong selama 4 tahun terakhir terbuang percuma hanya karena keputusan emosional elit federasi. Harapan untuk tampil di Piala Dunia 2026 yang sempat membuncah, kini lenyap begitu saja. Fans menuntut transparansi dan audit besar-besaran terhadap kinerja PSSI, terutama dalam pengelolaan program tim nasional. Tidak sedikit yang menyuarakan agar pemerintah turun tangan melalui Kemenpora dan segera membentuk tim independen untuk menyelidiki penyebab sebenarnya di balik kehancuran ini. Manajer Timnas Sumarji dalam wawancara dengan Kompas TV bahkan mengakui bahwa momen setelah laga melawan Irak menjadi perpisahan menyedihkan. Para pemain satu persatu berpamitan dan langsung kembali ke klub masing-masing. Suasana haru terasa di hotel tempat skuad Garuda menginap. Kita semua menyesal. Hasil ini tidak sesuai dengan harapan, ujar Sumarji. Ia pun menegaskan bahwa pelatih Patrick Kluivert beserta stafnya akan dievaluasi total. Namun, publik menilai evaluasi semacam itu tidak akan berarti apa-apa selama orang-orang yang berada di puncak federasi tetap bertahan.
Kritik pedas juga datang dari sejumlah mantan pemain nasional. Mereka menyebut pembubaran timnas tanpa pembenahan struktur PSSI hanyalah tindakan sia-sia. Selama orang-orang di atas tidak berubah, mau ganti pelatih 1000 kali pun hasilnya tetap sama, ujar salah satu legenda Garuda dalam wawancara radio. Kini, setelah dibubarkan, fokus timnas Indonesia selanjutnya baru akan kembali pada pertengahan tahun depan untuk menghadapi ASEAN Cup 2026. Namun bayang-bayang kegagalan ini masih akan menghantui. Apalagi, rasa percaya publik terhadap PSSI sudah runtuh. Fans berharap momen ini menjadi titik balik untuk benar-benar membangun ulang fondasi sepak bola Indonesia dari nol, bukan dengan cara tambal sulam, melainkan melalui reformasi total. Kini, pertanyaan besar muncul. Sampai kapan sepak bola Indonesia akan terus berputar di lingkaran yang sama? Apakah sudah saatnya PSSI benar-benar dibubarkan dan digantikan dengan federasi baru yang lebih profesional dan transparan? Supporter Garuda menunggu perubahan nyata, bukan janji-janji manis. Bagaimana pendapat kalian? Apakah pembubaran PSSI adalah solusi yang tepat untuk mengakhiri penderitaan panjang sepak bola nasional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Erick Thohir jadi lelucon di Korea Selatan. Nama Erick Thohir kini menjadi bahan lelucon di media Korea Selatan usai kegagalan besar timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Bukan tanpa alasan, keputusan kontroversial Ketua Umum PSSI itu untuk memecat Shin Tae-yong dan menggantinya dengan Patrick Kluivert kini dianggap sebagai perjudian fatal yang menghancurkan harapan jutaan fans Garuda. Saat media Korea Selatan, Best 11, menurunkan laporan tajamnya, mereka menulis bahwa langkah Erick Thohir adalah sebuah taruhan besar yang berakhir dengan hasil memalukan. Indonesia yang sempat menunjukkan perkembangan pesat di bawah tangan Shin, kini justru kembali terpuruk hanya dalam hitungan bulan setelah pergantian pelatih tersebut. Dalam laga penentuan melawan Irak, skuad Garuda tampil penuh semangat, namun kehilangan arah permainan. Patrick Kluivert yang diharapkan membawa sentuhan Eropa justru tak mampu mengeluarkan potensi terbaik para pemain. Akibatnya, Indonesia kembali menelan kekalahan dengan skor tipis 1-0. Namun, kekalahan itu bukan sekadar hasil di papan skor. Itu adalah simbol dari kekacauan manajemen yang menular hingga ke lapangan. Para pemain terlihat frustrasi. Protes terhadap wasit Manning pun tak terbendung. Sementara di tribun penonton, fans Garuda mulai meneriakkan satu nama yang sangat mereka rindukan, Shin Tae-yong. Teriakan Shin Tae-yong menggema keras setelah peluit akhir dibunyikan. Pemandangan ini menjadi potret nyata bahwa publik Indonesia belum bisa move on dari sosok pelatih asal Korea Selatan tersebut. Mereka menilai di tangan Shin, timnas Indonesia tidak hanya bermain dengan strategi, tapi juga dengan hati. Shin berhasil menanamkan mental juang dan kedisiplinan yang membuat Garuda disegani di Asia. Namun, semua itu sirna hanya karena keputusan mendadak dari PSSI yang dinilai tidak masuk akal. Bahkan media Korea menyindir keputusan Erick Thohir sebagai bentuk kesombongan yang berujung kehancuran. Laporan Best 11 menulis dengan nada satir bahwa taruhan besar Erick Thohir untuk mengganti Shin dengan Patrick Kluivert akhirnya menjadi bahan tertawaan. Kalimat itu menggema di berbagai portal berita Korea dan disebarluaskan di media sosial. Banyak warganet Korea yang ikut menyoroti betapa cepatnya Indonesia menghancurkan fondasi kuat yang telah dibangun Shin selama 4 tahun terakhir. Mereka menyebutnya sebagai bukti bahwa politik sepak bola lebih berkuasa daripada prestasi. Sementara itu, di Indonesia sendiri, kemarahan publik semakin tak terbendung. Fans menilai kegagalan ini bukan semata karena faktor teknis, melainkan karena kesalahan manajemen dari pucuk pimpinan PSSI. Erick Thohir yang awalnya dielu-elukan karena membawa nama besar dan citra profesional, kini justru dianggap gagal total dalam mengelola sepak bola nasional. Beberapa bahkan menyindir bahwa yang seharusnya dibubarkan bukan timnas, tetapi PSSI itu sendiri. Momen paling menyedihkan terlihat saat para pemain meninggalkan lapangan dengan kepala tertunduk. Patrick Kluivert tampak kebingungan di pinggir lapangan, sementara para supporter justru mengibarkan bendera Korea Selatan sebagai bentuk sindiran. Di dunia maya, tagar hashtag kembalikan Shin Tae-yong mendadak trending di Twitter dan Instagram. Banyak fans menulis bahwa Shin lah satu-satunya pelatih yang benar-benar paham DNA sepak bola Indonesia.
Kini, setelah Indonesia resmi tersingkir, PSSI menghadapi tekanan luar biasa. Fans menuntut Erick Thohir untuk mundur dan meminta maaf kepada publik atas keputusannya yang dianggap gegabah. Media Korea Selatan pun bahkan menulis bahwa masa depan sepak bola Indonesia kini kembali ke titik nol. Sebuah kalimat yang terasa menampar tapi mungkin juga paling realistis menggambarkan kondisi saat ini. Lalu bagaimana nasib sepak bola Indonesia selanjutnya? Apakah Shin Tae-yong akan benar-benar kembali? Atau justru drama ini akan berlanjut dengan konflik internal baru di tubuh PSSI? Satu hal pasti, publik Indonesia kini sudah muak dengan eksperimen-eksperimen yang hanya berujung kegagalan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Shin Tae-yong memang harus kembali memimpin Garuda? Dan apakah Erick Thohir pantas bertahan di kursi PSSI? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Legenda Timnas Indonesia sarankan Patrick Kluivert mundur secara kesatria. Kegagalan Timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 tampaknya menjadi babak kelam yang sulit dilupakan dalam sejarah sepak bola nasional. Di tengah rasa kecewa dan kemarahan publik, muncul suara dari salah satu legenda sepak bola tanah air, yaitu Zainal Arif, yang menyerukan agar pelatih Patrick Kluivert mundur secara kesatria. Mantan penyerang tajam Timnas Indonesia di era 2000-an itu menilai bahwa keputusan mundur dengan terhormat adalah bentuk tanggung jawab moral seorang pelatih yang gagal memenuhi ekspektasi besar bangsa. Zainal Arif menyoroti betapa buruknya performa Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Dalam dua laga penting melawan Arab Saudi dan Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia tidak hanya kalah, tapi juga gagal mencetak gol dari permainan terbuka. Saat melawan Arab Saudi, 2 gol Indonesia bahkan hanya datang dari titik penalti yang dieksekusi oleh Kevin Dix. Sementara saat menghadapi Irak, permainan Garuda benar-benar buntu meskipun sempat menguasai jalannya pertandingan dan menciptakan beberapa peluang. Kalau sudah seperti ini, ya jelas harus ada evaluasi besar, ujar Zainal Arif dalam wawancara di program Kompas Petang. Bagi Zainal Arif, masalah utama Timnas Indonesia bukan sekadar kekalahan di lapangan, tapi hilangnya jati diri permainan yang pernah ditanamkan oleh pelatih sebelumnya, yaitu Shin Tae-yong. Ia menilai Kluivert tidak mampu memperlihatkan model permainan yang jelas. Padahal Indonesia sempat berada dalam momentum positif dan menjadi perhatian banyak pihak di Asia karena gaya bermain disiplin dan penuh semangat. Secara permainan kita tidak terlihat seperti apa game modelnya. Padahal sebelumnya kita sudah punya karakter kuat, tambahnya. Legenda yang pernah menjadi duet maut bersama Ilham Jaya Kesuma di Persita Tangerang itu juga menegaskan bahwa posisi pelatih kepala bukan sekadar soal taktik, melainkan tanggung jawab besar terhadap bangsa dan rakyat Indonesia. Karena itu, jika Kluivert dinyatakan gagal oleh federasi, maka langkah paling terhormat adalah mengundurkan diri secara sukarela. Seorang pelatih kalau sudah dinyatakan gagal, lebih baik secara kesatria mundur secara terhormat, tegas Zainal Arif. Ucapan itu kini ramai diperbincangkan di kalangan publik sepak bola tanah air. Pandangan Zainal Arif juga sejalan dengan pernyataan manajer Timnas Indonesia Sumarji yang sebelumnya telah menyerukan perlunya evaluasi terhadap tim kepelatihan Patrick Kluivert. Menurutnya, rakyat Indonesia berhak mendapat penjelasan atas kegagalan ini, karena tim nasional bukan milik segelintir orang, melainkan simbol harga diri bangsa. Zainal pun menambahkan bahwa jika evaluasi memang menyimpulkan adanya kegagalan, maka tidak ada alasan bagi Kluivert untuk bertahan. Kalau sudah seperti ini, pertanggungjawabannya jelas kepada seluruh rakyat Indonesia, ujarnya tegas. Kritik terhadap Patrick Kluivert juga datang dari berbagai arah, termasuk media Belanda yang menyebut sang pelatih tidak layak memimpin tim nasional. Mereka menyoroti minimnya pengalaman Kluivert sebagai pelatih kepala dan menilai pendekatan taktiknya tidak cocok dengan karakter pemain Indonesia. Hasilnya terlihat jelas, di lapangan permainan monoton, serangan tumpul, dan minim kreativitas. Banyak pihak bahkan menilai Indonesia kehilangan identitasnya sejak Kluivert mengambil alih kursi pelatih dari Shin Tae-yong. Kini setelah semua kegagalan itu, masa depan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia menjadi tanda tanya besar.
Publik menuntut langkah tegas dari PSSI, sementara tekanan dari supporter semakin keras. Banyak yang berpendapat bahwa mundur secara kesatria akan menjadi pilihan paling bijak agar nama Kluivert masih dihormati, sekaligus membuka jalan bagi pembenahan besar-besaran di tubuh tim nasional. Di sisi lain, suara publik semakin bulat. Mereka ingin pelatih yang benar-benar memahami karakter pemain Indonesia, bukan sekedar nama besar dari Eropa. Harapan besar disematkan agar timnas Indonesia kembali ke jalur yang benar dan bisa bersaing di level tertinggi Asia. Kini semua mata tertuju pada Patrick Kluivert. Apakah ia akan mendengarkan suara legenda dan rakyat Indonesia atau tetap bertahan di tengah badai kritik yang semakin kencang? Menurut kalian, apakah Kluivert sebaiknya mundur secara kesatria seperti yang disarankan Zainal Arif? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tak hanya gagal lolos Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert juga rusak ranking timnas Indonesia. Kegagalan timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 ternyata bukan satu-satunya luka yang ditinggalkan oleh Patrick Kluivert. Lebih dari itu, sang pelatih asal Belanda tersebut juga dianggap telah menghancurkan peringkat FIFA timnas Indonesia, yang kini kembali merosot ke bawah setelah sebelumnya sempat menembus posisi membanggakan di peringkat 111-an dunia. Situasi ini membuat banyak pihak kecewa sebab bukan hanya impian berlaga di pentas dunia yang sirna, tetapi juga reputasi dan kehormatan Indonesia di mata internasional yang ikut terjun bebas. Sebelum laga melawan Irak, Indonesia masih bertengger di peringkat 119 dunia dengan total poin 1151,26. Sebagaimana dilansir dari Putih Rankings. Dengan skema poin FIFA, Indonesia sebenarnya punya peluang emas untuk mendulang tambahan hingga 18,47 poin jika berhasil mengalahkan Irak, yang notabene berada jauh di atas dengan peringkat ke-58 dunia. Namun harapan itu lenyap setelah pasukan Kluivert kembali tundang dengan skor tipis 1-0. Kekalahan tersebut tidak hanya menghapus peluang lolos ke Piala Dunia, tetapi juga membuat Indonesia kehilangan sekitar 6,5 poin dan berpotensi terjun ke posisi 123 dunia. Lebih parah lagi, Malaysia yang sebelumnya berada di bawah Indonesia, kini justru menyalip setelah meraih kemenangan besar atas Laos. Situasi ini menimbulkan perdebatan besar di kalangan pecinta sepak bola nasional. Banyak yang menilai bahwa di era Sintayong, timnas Indonesia memiliki arah permainan jelas, grafik performa menanjak, dan peringkat FIFA yang terus meningkat. Namun sejak kursi pelatih diambil alih oleh Patrick Kluivert, semua kerja keras itu seperti terhapus begitu saja. Publik menilai kegagalan ini bukan semata-mata karena kekalahan di lapangan, tapi juga karena buruknya manajemen dalam mengambil keputusan. Ketika PSSI secara tiba-tiba mengganti pelatih dengan alasan penyegaran, banyak pihak sudah memperingatkan bahwa resiko besar menanti. Kini, prediksi itu benar-benar terjadi. Patrick Kluivert tidak hanya gagal membawa Indonesia tampil gemilang di kualifikasi, tetapi juga meninggalkan kerusakan yang lebih dalam. Moral pemain yang jatuh, atmosfer supporter yang memanas, dan peringkat FIFA yang kembali merosot. Meskipun demikian, di tengah kekecewaan besar ini, muncul kabar bahwa Presiden FIFA Gianni Infantino turut memberikan semangat kepada timnas Indonesia agar tidak patah arang. Gianni Infantino dikenal memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Bahkan, FIFA sendiri telah mendirikan kantor permanen di Indonesia, menjadikan negara ini sebagai pusat penting sepak bola Asia Tenggara. Kehadiran kantor FIFA tersebut sempat dipuji sebagai langkah strategis untuk membangun ekosistem sepak bola Indonesia agar lebih profesional dan terarah. Menurut sumber internal PSSI, Gianni Infantino dikabarkan menyampaikan dukungannya secara langsung melalui pesan pribadi kepada Erick Thohir. Ia meminta agar PSSI tetap fokus membangun fondasi sepak bola yang kuat dan tidak terjebak dalam euforia atau kekecewaan sesaat. FIFA percaya Indonesia memiliki masa depan yang cerah di sepak bola dunia asal dikelola dengan konsisten. Demikian pesan yang beredar di kalangan media olahraga internasional. Namun dukungan moral dari Presiden FIFA saja tentu tidak cukup. Publik Indonesia kini menuntut tindakan nyata. Banyak yang berharap agar PSSI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya. Sebab, jika tidak segera diperbaiki, penurunan peringkat FIFA ini bisa berakibat panjang.
Dari berkurangnya peluang Indonesia dalam drawing kompetisi internasional hingga menurunnya daya tarik bagi pemain naturalisasi dan sponsor. Kegagalan ini juga menjadi tamparan keras bagi Erick Thohir. Kedekatannya dengan FIFA seharusnya menjadi keuntungan untuk membangun sistem sepak bola yang kuat dan profesional. Namun kenyataannya, keputusan-keputusan kontroversial di bawah kepemimpinannya justru membawa timnas Indonesia mundur beberapa langkah ke belakang. Kini harapan publik hanya satu, agar badai ini menjadi titik balik bagi kebangkitan sepak bola nasional. Meski ranking Indonesia kembali turun, semangat Garuda harus tetap menyala. Pertanyaannya, apakah Erick Thohir dan PSSI akan berani mengambil langkah tegas terhadap Patrick Kluivert? Dan bisakah Indonesia benar-benar bangkit di periode mendatang, seperti yang diharapkan Presiden FIFA? Bagaimana menurut kalian? Apakah Patrick Kluivert masih pantas melatih timnas Indonesia setelah ranking kita anjlok? Atau sudah saatnya PSSI mencari sosok baru yang benar-benar paham arah pembinaan sepak bola nasional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tak ada yang bisa dibanggakan dari Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Baru saja mimpi besar timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 benar-benar kandas. Tak ada yang bisa dibanggakan dari era kepelatihan Patrick Kluivert. Pria asal Belanda yang digadang-gadang akan membawa nuansa sepak bola Eropa, justru membuat performa Garuda menukik tajam. Dari segi hasil, permainan hingga semangat di lapangan, semua tampak redup, seolah kehilangan arah sejak ditinggal Shin Tae-yong. Patrick Kluivert datang dengan reputasi besar. Ia dibekali jajaran staf pelatih yang disebut-sebut terbaik sepanjang sejarah timnas Indonesia. Ada Danny Lanzaat, Alex Pastoor, hingga Gerald van den Berg. Nama-nama yang pernah bersinar di sepak bola Belanda. Ekspektasi tinggi pun disematkan oleh PSSI dan para supporter. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI kala itu bahkan berani menyebut bahwa proyek Kluivert ini adalah bagian dari revolusi sepak bola nasional. Namun, realitas berbicara lain. Revolusi yang dijanjikan itu justru berakhir menjadi bencana di kualifikasi Piala Dunia. Indonesia yang tergabung di grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 tak mampu bersaing melawan raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Irak. Kekalahan demi kekalahan datang tanpa perlawanan berarti. Garuda dibungkam Arab Saudi dengan skor 2-3, lalu tumbang lagi dari Irak dengan skor tipis 0-1. Hasil itu membuat Indonesia harus puas di dasar klasemen, dan secara matematis mengubur mimpi tampil di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tahun 2026 mendatang. Lebih menyakitkan lagi, performa Indonesia di tangan Kluivert sama sekali tidak menunjukkan progres. Dalam 8 pertandingan terakhir, timnas hanya meraih 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Melawan tim-tim besar seperti Jepang, Australia, hingga Irak, Indonesia tak berdaya. Total kebobolan mencapai 15 gol, sementara produktivitas hanya 11 gol. Statistik yang jauh dari kata membanggakan. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini menilai tidak ada satupun pencapaian Kluivert yang bisa dijadikan alasan untuk dipertahankan. Secara statistik saja, tidak ada yang bisa dibanggakan. Dalam laga-laga penting, dia gagal membuat tim tampil dengan identitas dan semangat yang jelas. Memang benar, di bawah Kluivert, timnas Indonesia tampak kehilangan arah permainan. Pressing tak teratur, transisi lambat, dan strategi seolah hanya mengandalkan kemampuan individu pemain naturalisasi tanpa konsep kolektif yang kuat. Bagi fans Garuda, ini adalah kekecewaan yang sulit diterima. Mereka yang sudah menaruh harapan tinggi setelah proyek naturalisasi besar-besaran, kini merasa dikhianati oleh janji manis PSSI. Nama-nama besar seperti Jai Ides, Tom Hai, Ragnar Orat Mangon, hingga Justin Hubner yang diharapkan bisa membawa kualitas Eropa, justru tak mampu berbuat banyak karena sistem permainan yang tak efektif. Tak heran jika di media sosial, banyak seruan agar Patrick Kluivert segera mundur dari jabatannya. Namun bukan hanya Kluivert yang disorot. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI juga dianggap gagal total dalam mengambil keputusan. Pemecatan Shin Tae-yong yang dilakukan secara mendadak di awal 2025 kini dianggap sebagai titik kehancuran proyek jangka panjang timnas. Padahal, di bawah Shin, Indonesia masih berada di jalur yang benar dan baru saja mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0.
Kini tekanan publik terhadap Exco PSSI semakin besar. Banyak yang menuntut diadakannya rapat darurat untuk mengevaluasi kepemimpinan Erick Thohir. Bahkan beberapa nama calon pengganti mulai bermunculan. Ratu Tisha yang dikenal dengan kepiawaiannya dalam manajemen sepak bola, serta Hamdan Hamedan yang aktif dalam pengembangan pemain muda, disebut-sebut sebagai sosok potensial untuk menahkodai PSSI selanjutnya. Harapan publik jelas, reformasi total di tubuh PSSI dan perubahan arah dalam kepelatihan Timnas Indonesia. Mimpi ke Piala Dunia 2026 memang telah terkubur, tapi bukan berarti masa depan sepak bola Indonesia harus ikut padam. Kini semua mata tertuju pada langkah selanjutnya. Apakah Patrick Kluivert akan mundur dengan terhormat, dan apakah PSSI berani melakukan perombakan besar sebelum terlambat? Bagaimana menurut kalian? Apakah sudah saatnya Patrick Kluivert dan Erick Thohir mundur demi menyelamatkan masa depan sepak bola Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. JIDES serukan mimpi Piala Dunia belum berakhir untuk Timnas Indonesia. Usai kekalahan menyakitkan dari Irak, asa Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 memang resmi sirna. Namun di tengah kekecewaan mendalam itu, muncul satu suara yang menguatkan semangat. JIDES, sang kapten Garuda, menyerukan bahwa mimpi Indonesia untuk tampil di panggung dunia belum berakhir. Bek tangguh yang kini bermain untuk Sassuolo di Serie A Italia itu menegaskan, kegagalan kali ini hanyalah batu loncatan menuju masa depan yang lebih baik bagi sepak bola Indonesia. Kekalahan 0-1 dari Irak di King Abdullah Sports City Jeddah, Minggu dini hari, 12 Oktober 2025, menutup perjalanan Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Garuda juga harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor tipis 2-3. Dua hasil buruk tersebut membuat Indonesia gagal mengumpulkan 1 pun poin di grup B, sekaligus menempati posisi juru kunci. Dengan hasil itu, pupus sudah harapan untuk mewujudkan mimpi tampil di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tahun depan. Namun di balik wajah kecewa seluruh skuad, JIDES menunjukkan sikap dewasa dan jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Dalam wawancara usai pertandingan, ia menegaskan bahwa kegagalan kali ini bukan akhir dari segalanya. Saya pikir ini adalah pengalaman yang sangat bagus untuk kami. Kami bisa mengambil banyak hal dari pengalaman ini, ujar Jay dengan nada tegas. Kami mencoba berkembang dan mencoba lolos ke Piala Dunia berikutnya, tambahnya. Ucapan itu seperti menjadi oase di tengah gersangnya kritik yang mengarah kepada tim dan pelatih Patrick Kluivert. Di saat banyak pihak mulai kehilangan harapan, Jay justru menyalakan kembali bara semangat yang nyaris padam. Pemain 24 tahun itu menyadari bahwa membangun tim nasional bukan perkara instan. Diperlukan waktu, kedewasaan, serta konsistensi untuk benar-benar bersaing di level tertinggi. JIDES juga menekankan pentingnya menjadikan kekalahan ini sebagai bahan pembelajaran, bukan penyesalan. Sebab menurutnya perjalanan ke Piala Dunia tidak berhenti di 2026. Masih ada 2030 dan bahkan setelahnya, yang semuanya bisa dicapai jika fondasi tim ini terus diperkuat. Ia percaya bahwa dengan generasi muda yang semakin matang dan sistem yang lebih solid, Indonesia bisa kembali bangkit dan menatap masa depan dengan kepala tegak. Sementara itu, pelatih Patrick Kluivert juga tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Dalam pernyataannya, ia mengakui seluruh pemain dan staf pelatih sudah memberikan segalanya meski hasilnya belum sesuai harapan. Saya sangat kecewa, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk seluruh negeri, para pemain dan staf pelatih yang telah berjuang keras, ujar Kluivert. Pernyataan ini menjadi penutup yang suram untuk perjalanan Indonesia di kualifikasi kali ini. Namun di sisi lain, memperlihatkan bahwa beban kegagalan turut ia rasakan. Kendati begitu, pesan positif dari JIDES menjadi semacam pengingat bagi seluruh pendukung Garuda bahwa semangat tidak boleh padam. Ia menunjukkan karakter seorang pemimpin sejati yang tidak hanya kuat di lapangan, tapi juga mampu menjaga mental rekan-rekannya. Jay tahu, untuk membangun tim besar dibutuhkan rasa percaya diri yang tidak mudah goyah, meski diterpa badai kekalahan. Para supporter pun tampaknya merespon positif sikap sang kapten. Di media sosial, banyak yang memuji keteguhan hati Jay dan menjadikannya simbol harapan baru. Beberapa bahkan menyebut bahwa sosok seperti JIDES adalah contoh nyata pemain yang mencintai merah putih, bukan hanya lewat kata-kata,
tapi juga lewat sikap dan pengorbanan di lapangan. Kini, meski perjalanan menuju Piala Dunia 2026 telah berakhir, kisah perjuangan timnas Indonesia belum selesai. Justru disinilah awal dari babak baru. Mimpi itu masih sama, hanya tertunda. Dan selama ada pemain seperti Jay Idas yang berani bermimpi besar, percaya pada proses, serta menolak menyerah, maka asa Garuda untuk terbang tinggi ke pentas dunia akan selalu hidup. Bagaimana menurut kalian? Apakah semangat dan keyakinan Jay Idas bisa menjadi titik balik kebangkitan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2030? Tulis pendapatmu di kolom komentar.